Bapak Gembala, saya minta maaf kalau ambil contoh tentang pekerjaan Pak Gembala. Kalau ada orang Surabaya dari tahun 70-an yang lalu, saudara, kalau di pasar besar Wetan, ada toko foto gaya. Ada yang ingat nggak? Itu langganan saya waktu masih SD, saya di Jagalan, SMP, SMA saya di Undang Kulon, cetak foto pasti di toko foto gaya. Ternyata itu milik orang tuanya Pak Pendeta Yohanes. Tepuk tangan. Nah, oke, saya mau cerita, ambil contoh ini. Ini kan tahun baru, bukan? Nah, ada satu hal yang penting kita mau pelajari. Walaupun tema kita, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dari ulat yang menjijikan akan ditransform, diubah jadi kupu-kupu yang indah. Dan itulah pekerjaan Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan lihat ke situ. Tidak semua kita fotografer, tidak semua kita bisa foto, tapi pasti semua kita senang difoto. Oh, nggak ada yang ngamen, pura-pura itu pasti. Oke, dari anak kecil sampai orang tua semua senang difoto. Nah, saudara, saya mau tanya hal ini penting sekali. Apa yang terjadi pada sebuah foto kalau kita ambilnya tidak fokus? Coba, terjadi apa? Kabur. Pertanyaan saya, enak nggak lihat foto kabur? Nggak enaknya kenapa? Sakit mata, betul juga. Apalagi kita sakit mata, nggak bisa dinikmati, nggak jelas itu siapa. Ambillah keputusan di awal tahun 2013 ini, sama seperti semua konsep foto yang tidak fokus, hasilnya itu membuat mata sakit, membuat kabur dan tidak jelas. Hidup Kristen yang tidak fokus, hasilnya nyakitin mata. Yang lihat nggak jelas, ini Kristen atau bukan ya? Kalau lihat salibnya saya Kristen, kelakuannya amit-amit. Nah, orang jadi kabur melihatnya. Wah, kalau lihat namanya sih jelas itu Yohana, Daniel, Yakobus. Maaf jangan tersinggung. Namanya jelas itu Kristen. Tapi kok ngenditan gitu orang Solo bilang. Hidupnya kok gak jujur. Nah, Kristen yang tidak fokus itu membuat hidup gak jelas. Akhirnya Tuhan Yesus pasti tidak dipermuliakan, malah disebalikkan, atau direndahkan orang. Lalu apa fokus yang kita harus miliki? Fokus hidup kita harus fokus yang Yesus punya juga. Katakan amin. Jadi semua kita yang hari ini hadir dalam pertemuan ini, ayo kita mulai mengambil keputusan. Hidup ini harus fokus. Apa sih arti fokus? Maaf, fokus itu artinya melihat ke satu titik. Ya, lagi sekali yang foto, ya mesti Pak Gembala ini menerangkan nanti semua fokus bagaimana. Kalau saudara foto, ada 3 orang yang jajaran, ya. Lalu kalau fokusnya di antara 2 orang, ya, ngambil fokusnya, tajamnya itu, maka yang tajam bukan 3 orang ini, tapi gambar yang di belakangnya. Nah, saya harap saudara ngerti. Nah, hidup Kristen yang tidak tahu fokusnya, betul, jadi tidak jelas ke arah mana kita melangkah. Ayo kita buka Matius pasal 14, mulai ayat yang ke-13. Matius pasal 14, mulai ayat 13. Kita bicara tentang fokus. Setuju? Kalau enggak ya pulang dong. Saya ulangi lagi. Kita bicara tentang apa sekarang? Fokus. Mengambil satu titik yang tajam, dan kita akan terus arahkan pandangan kita ke titik itu, maka hasil fotonya akan bagus. Oke, saya akan baca Matius 14 mulai ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saya keluarkan dulu 3 keadaan yang dialami oleh Tuhan Yesus
Nah, 3 keadaan ini akan saya tanyakan kepada saudara. Kalau saudara dan saya mengalami 3 keadaan ini, itu artinya kita sedang apa? 1, menyingkir dari situ. 2, mengasingkan diri. 3, ke tempat yang sunyi. Kira-kira kalau ada orang melakukan 3 hal ini, orang itu kena apa? Bermasalah. Cepatan yang lain, ayo jawab. Baru makan kok kayak belum makan saja tadi. Bermasalah, ayo. Kalau ada orang menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, itu ngalami apa? Sedih. Ngalami apa? Tekanan. Betul. Apa lagi? Depresi. Betul. Nah, cepatan. Stres. Betul. Apa lagi? Pusing. Apa? Galau. Oh ya, anak muda itu kalau galau. Maaf, yang keluaran tahun 50-an 60-an nggak ngerti galau itu apa. Oke. Nah, saudara dengar. Kita lagi ngomongin siapa ini? Ngomongin Tuhan Yesus. Berani ngomong dia galau? Awas. Oke. Tapi betul, saudara. Orang yang sedang galau, sedang stres, depresi, pusing, tekanan, bermasalah, pasti ingin menyingkir, nggak mau rame-rame, pasti ingin menyendiri, mengasingkan diri, pasti ingin cari tempat yang sunyi. Berarti hari itu Tuhan Yesus sedang punya masalah berat. Dan masalahnya jelas, ayat kalimat pertama, setelah Yesus bagaimana? Mendengar berita itu. Berita apa? Nanti pulang baca perikop pertama. Yohanes Pembaptis martir, jadi syahid, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Rupanya Tuhan Yesus tergoncang. Ingat, ini Tuhan Yesus bisa ngalami stres, ngalami tekanan, ngalami masalah, sampai dia harus nyingkir. Dia gak mau diganggu, dia cari tempat yang sepi, dia mau mengasingkan diri. Berarti kira-kira berat nggak berita yang dia dengar itu? Sangat berat, saudara. Oke? Lihat, mulai sekarang inilah fokus hidup kita. Tetapi siapa? Ayo baca, tetapi siapa? Orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Stop dulu lagi. Se-Yesus-Yesusnya Yesus yang adalah Tuhan, kalau dia harus mengalami goncangan lalu menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, berarti berat nggak tekanannya itu. Tapi masalahnya begitu orang banyak mendengar Yesus ke situ, mereka rame-rame datang. Jujur, kalau Yesus model kita apain orang-orang banyak tadi? Diusir. Pak Pendeta dari Sydney bilang diusir. Jujur itu, jujur. Yang lain, ayo. Kalau Yesus seperti kita apakan orang-orang itu? Yang halus ya, ngomong halus. Apa? Biarkan. Itu nggak halus kok, biarkan. Halus saja ngomong. Maaf ya, aku mau tenang sebentar, besok balik. Itu halusnya. Tapi lihat yang dia buat. Ayat 14. Roh Kudus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah Matius 14 ayat 14 itu engkau tancapkan di hati kami masing-masing. Jangan kami pulang tanpa hati ini dan tertusuk dengan ayat ini di dalam nama Yesus. Saudara, saya menemukan tidak ada ayat lain di Alkitab kecuali Matius 14 ayat 14. Jadi alasan lupa sedikit sekali, karena 14 dan 14 Injil pertama Matius. Awas bilang lupa lagi. Amin. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang kita temukan. Apa motivasi hidup orang Kristen? Saudara, saya nyimpang sedikit. Coba jawab saya. Apa yang terjadi pada seseorang kalau hidupnya itu nggak punya motivasi? Ayo, apa yang terjadi kalau orang hidup nggak punya motivasi? Lemes, betul. Apalagi jenuh, galau lagi. Bukan galau kalau gitu. Lemes, jenuh, apalagi nggak punya motivasi. Tell me. Apa tell me?
Tell me, Pak Nawawi ini ada lagi ya. Tell me, oke. Karena apa? Jemput tell me telat mikir, apa sih nggak punya motivasi? Orang hidup yang tidak punya motivasi itu namanya zombie. Dia hidup tapi mati. Orang yang bekerja, walaupun dia punya perusahaan, tapi kalau nggak punya motivasi untuk bisnis, dia boleh ke kantor tiap hari, dia boleh ngecek karyawannya, tapi nggak ada dorongan. Maka orang Kristen yang motivasinya di luar Matius 14 ayat 14, maaf, maka orang itu tidak layak dan tidak pantas disebut Kristen. Karena motivasi inilah yang akan jadi fokus dalam hidup kita dari tahun 2013 sampai Yesus datang. Katakan amin. Amin. Apa motivasinya? Dengar baik-baik. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang 5, orang 6, orang berapa? Orang banyak yang besar jumlahnya. Kira-kira berapa? Berapa? Nah dengar, kira-kira berapa orang? Ya ampun, ada tulisannya di atas itu, baca nopo rek. Di Alkitab saudara itu ada berapa itu? Bukan banyak, 5.000, enggak, masa nggak baca itu? Yesus memberi makan 5.000 orang. Kan ada tulisannya, betul tidak? 5.000 itu sedikit atau banyak? Banyak. Dia lagi apa? Stres, tertekan, tergoncang. Ayo, siapa pernah mengalami tekanan kecil saja? Terus ada anak kecil di rumah umur 3 tahun nangis 2 jam. Kira-kira bisa bayangkan? Betul enggak? Lah ini lagi stres dikerumuni 5.000 orang. Enggak stroke, untung sekarang. Betul tidak? 5.000. Itu pun laki-laki yang dihitung, belum perempuan. Saya lanjutkan, dengar. Maka bagaimana? Ayo baca. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kalau saudara lihat orang banyak, muncul apa? Jangan jawab sekarang. Tuhan tahu. Bohong, Tuhan tahu. Lagi sekali, inilah motivasi orang Kristen. Setiap kali melihat orang banyak, muncul apa? Saya beri contoh, ini bisnis. Kalau ada seorang anak Tuhan pengusaha pabrik sepatu, pergi ke suatu tempat, entah kota, entah desa, ramai di tempat itu. Orang yang punya pabrik sepatu mikir apa? Lihat orang banyak, mikir apa? Iya, mikir, wah, ada nggak merek sepatuku di sini? Dia pasti punya ide kalau aku bisa buka toko di sini. Salah atau tidak? Tidak, karena itu bisnis. Kalau ada orang punya restoran terkenal di Surabaya, terus dia ke kota lain, tadi provinsi mana atau di pulau mana, dan melihat, ini daerah ramai sekali nih. Muncul apa di pikiran pengusaha restoran ini? Bukan restoran. Wah, apalagi di restoran kota ini nggak ada masakan yang di restoranku itu. Nah, kalau saudara dan saya mengaku Kristen, melihat orang banyak, muncul apa? Maaf ya, jangan tersinggung. 93%. Sekarang saya pernah buat research. 93% orang Kristen, maaf bahkan pendeta sekalipun, ditemukan cuek. Itu bukan urusanku. Bayangkan 93%. Tapi Yesus bagaimana? Loh, masa lupa Yesus bagaimana? Sudah stres datang 5.000 orang laki-laki. Dia layani. Ayat 15, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, ini loh, ini riset saya. Sampai saya berkata 93%. Ini murid-murid. Berarti kalau murid-murid sudah kenal betul gak dengan gurunya? Ayo, kalau murid sudah kenal betul gak dengan gurunya? Ternyata mereka goblok gak tahu, susah lagi. Gimana on-nya? Menjelang malam murid-murid datang kepadanya berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Saya sampai kalimat itu. Pertanyaan saya, perlu nggak Tuhan Yesus diberitahu dua keadaan itu?
tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Perlu nggak diberitahu? Jawab cepat. Berarti kalau saudara menjawab, sebetulnya Tuhan Yesus nggak perlu diberitahu karena dia sudah tahu. Lalu apa motivasi